Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila Zohrinanda, mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Dan video kali ini merupakan jawaban saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pariwisata. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sebutkan apa tujuan dari pemasaran pariwisata? Pertama, menarik wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, agar wisatawan lebih banyak datang, lebih lama tinggal, dan lebih banyak menghabiskan uang. Kedua, menarik wisatawan yang datang untuk menggunakan semua pelayanan yang diberikan oleh kelompok industri pariwisata yang ada di kawasan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tiga, mendapatkan keuntungan bagi berbagai pihak, baik pengelola tempat wisata, pengelola jasa transportasi, penyedia fasilitas pendukung lainnya di tempat wisata, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memasarkan objek pariwisata? Pemasaran merupakan salah satu hal terpenting dalam strategi pemasaran pariwisata. Hal ini karena dengan adanya proses pemasaran yang tepat, dengan target pasar yang jelas, tempat wisata akan ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pemasaran tidak hanya dapat dilakukan melalui reklame yang ada di pinggir jalan, tetapi juga melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Terkenalnya suatu tempat wisata di kalangan para wisatawan tergantung pada proses pemasarannya. Dalam pelaksanaannya, tunjukkanlah pula kelebihan serta keunikan dari tempat wisata itu sendiri. Pertanyaan ketiga, strategi apa yang digunakan dalam pemasaran pariwisata? 1. Membangun identitas wisata. Dalam membangun identitas ini perlu informasi secara detail tentang sejarah hingga adanya wisata tersebut. Identitas wisata mampu menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung karena merasa penasaran dengan cerita yang ada. Membangun identitas wisata juga membantu mengetahui alasan mengapa wisatawan datang berkunjung. 2. Menentukan target pasar. Penentuan target pasar juga akan berpengaruh pada jumlah pengunjung yang akan datang ke lokasi wisata tersebut. Target pasar yang jelas akan membantu proses pemasaran dalam menaikkan jumlah wisatawan. 3. Penetapan harga berkunjung. Biaya yang dipatok tempat wisata akan menarik perhatian para wisatawan dan sebagai pertimbangan untuk datang atau tidak. Sehingga mempertimbangkan patokan harga tiket masuk akan sangat penting untuk dipikirkan secara matang. 4. Merumuskan Unique Selling Proposition atau USP. USP sendiri sangat diperlukan dalam bidang pariwisata karena USP, pengelola tempat wisata harus mengetahui keunikan tempat wisatanya. Keunikan inilah yang akan menarik lebih banyak pengunjung berdatangan. Selain itu, USP membuat pengelola tempat wisata mengetahui cara ampuh untuk membujuk para wisatawan agar berkunjung ke tempatnya. 5. Melakukan pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu hal terpenting dalam strategi pemasaran pariwisata. Hal ini karena adanya proses pemasaran yang tepat dengan target pasar yang jelas, tempat wisata akan ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Selain itu, proses pemasaran yang tepat juga akan menjadikan tempat wisata yang dipasarkan menjadi ramai untuk dikunjungi. Strategi ini sangat berkaitan erat dengan target pasar yang ada. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, proses pemasaran ini disesuaikan dengan target pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran pariwisata. Bauran pemasaran pariwisata digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan menitik beratkan kualitas objek pariwisata yang diukur dengan 7 variabel, yaitu 1. Produk, yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan atau dipasarkan untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. 2. Price, harga menjadi faktor penentu dalam pembelian dan menjadi salah satu unsur terpenting dalam menentukan bagian pasar dan tingkat keuntungan perusahaan. 3. Promotion,
yaitu segala tindakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran, untuk memberi informasi tentang keistimewaan, kegunaan, dan yang paling penting adalah tentang keberadaan, untuk mengubah sikap ataupun untuk mendorong orang-orang supaya bertindak. 4. Place, yang berarti kemana tempat atau lokasi yang dituju, bagaimana saluran distribusinya, berapa banyak saluran, dan kondisi pada penyalur yang diperlukan. 5. People, berarti orang yang melayani ataupun yang merencanakan pelayanan terhadap konsumen. 6. Proses, strategi proses atau transformasi adalah sebuah pendekatan bisnis untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. 7. Physical evidence, yaitu bukti fisik di mana keadaan atau kondisi dan juga termasuk suasana tempat tersebut. Soal kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital pariwisata dan strategi e-commerce dalam pemasaran pariwisata beserta tujuannya. Digital pariwisata atau digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata melalui berbagai platform, yang artinya digital tourism tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Strategi dalam pemasaran pariwisata. Yang pertama, membuat dan mengoptimalkan Google My Business atau GMB. GMB merupakan aplikasi gratis yang disediakan oleh Google untuk mengatur keberadaan sebuah objek layanan atau bisnis wisata kita. Adapun manfaatnya, yang pertama, membuat objek wisata semakin terkenal dan mudah diakses oleh calon wisatawan. 2. Memudahkan wisatawan untuk menemukan dan menuju lokasi objek wisata karena dalam GMB akan tercantum jam buka kunjungan, produk yang dijual, nomor telepon, dan lokasi objek wisata. 3. Memudahkan wisatawan untuk menilai dan memberikan penilaian atau masukan terhadap objek wisata yang kita kelola. 4. Memudahkan pengelola destinasi wisata dalam menganalisa tren perjalanan. 5. Meningkatkan penjualan dan kunjungan wisatawan. Strategi kedua, membuat dan mengoptimalkan konten di website. Website bukan saja harus responsif dan cepat diakses, tetapi harus memiliki literasi maupun cerita informatif, kaya dan kuat. Dalam beberapa kasus di lapangan, banyak destinasi maupun objek wisata yang telah mengembangkan website. Masalahnya, hal-hal kecil seperti informasi dan konten masih sering diabaikan. Padahal, website kerap menjadi rujukan utama wisatawan sebelum mengambil keputusan untuk datang. Di era yang serba digital ini, isi informasi sangatlah penting. Selain wujud fisik dari destinasi atau daya tarik wisata yang dipromosikan, perlu juga dikembangkan mengenai bagaimana cara menyampaikan informasinya, karena setiap orang lebih menyukai cerita yang kuat. Untuk itu, perkuat narasi melalui penceritaan storytelling yang mendalam. Tujuannya adalah untuk menyampaikan identitas, mengapresiasi seseorang atau kelompok, memberi energi perubahan, berbagi pembelajaran, dan meningkatkan interaksi dua arah. Strategi ketiga, mengoptimalkan penggunaan sosial media. Mungkin sudah banyak destinasi maupun objek wisata yang telah menggunakan sosial media sebagai media promosi. Namun, sudah sejauh mana pengemasannya? Beberapa platform sosial media yang efektif digunakan dalam berpromosi dan memiliki cukup banyak pengguna, di antaranya Facebook, Instagram, Twitter, dan yang sedang berkembang saat ini TikTok. Untuk itu, pengelola destinasi wisata perlu beradaptasi dan membuat inovasi pada konten pemasaran dengan menggabungkan platform sosial media yang lain, yang bertujuan untuk mempromosikan atau memperkenalkan lebih jauh lagi mengenai objek wisata yang dikelola. Strategi keempat, menjalin kemitraan. Perlu dipahami bahwa sektor pariwisata tidak pernah bisa berdiri dan berjalan sendiri. Pariwisata sangat membutuhkan kolaborasi antar dan lintas sektor agar keberlanjutan usahanya tetap berjalan.
Untuk itu, memaksimalkan jaringan yang kita miliki dengan turut melibatkan mitra-mitra potensial seperti komunitas fotografer, travel blogger, travel vlogger, instagrammer, maupun mitra dengan konsep B2B atau business to business. Soal terakhir, membuat video yang memasarkan objek pariwisata. Berikut ini adalah videonya. Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di bagian timur Indonesia. Terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo adalah destinasi pariwisata super di Indonesia. Terdapat Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO tahun 1991. Labuan Bajo nggak hanya sebagai gerbang menuju Pulau Komodo aja loh. Ada banyak yang bisa dinikmati di tempat ini. Yang bisa dinikmati tentu saja adalah hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Ada juga deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai-pantainya yang memanjakan mata. Semua bisa kalian nikmati dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo. Ada pula spot foto eksotis sembari menikmati senja di Labuan Bajo. Kamu bisa ke Bukit Cinta, Puncak Amelia, dan Puncak Sylvia untuk berfoto sembari menikmati senja. Yang tak kalah menariknya adalah Gua Rangko yang memiliki pesona bagaikan oasis dengan kolam air asinnya yang menyejukkan. Beberapa pulau yang bisa dinikmati di tempat ini, salah satunya adalah Pulau Padar. Pulau Padar sangat ikonik dengan pulaunya yang berbentuk perbukitan. Ada juga Pulau Kelor. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan pulau dan laut biru dari puncak. Nah, kamu juga nggak boleh lewatkan adalah Pink Beach, yang dikenal sebagai pantai merah muda. Sesuai dengan namanya, pantai ini memiliki pasir yang berwarna pink. Bagaimana? Tertarik untuk berlibur ke Labuan Bajo? Demikian hasil jawaban saya dari soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen pariwisata. Semoga dapat membantu dan mohon maaf bila banyak kesalahan baik kata saya ataupun dalam cara saya menyampaikan informasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.